Jumpa lagi Kisanak. Seekor anjing yang ditabrak Yahya Waloni kedapatan sujud syukur. Pasalnya, penceramah agama yang sengaja menabrak anjing tersebut kini kena batunya. Bukan cuma kena batu kerikil, Yahya Waloni juga kena batu bata. Kisanak, Yahya Waloni ditangkap Bareskrim Polri karena dianggap melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian. Jika saja anjing yang ditabrak tersebut bisa menuntut, mungkin Yahya Waloni akan terkena juga pasal penyiksaan dan kesombongan. Kisanak yang budiman, kita tidak tahu apa yang disampaikan anjing yang pincang dan menderita itu ketika ia menderita dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Kita hanya mendengar suara guk-guk dan kain-kain. Kisanak, tetapi sebagian orang meyakini di antara suara kaingan anjing yang menderita itu, ia mengutuk sang penceramah dengan umpatan, "Dasar Waloni jancuk." Kisanak, memang wajar jika sang anjing marah dengan ulah Yahya Waloni. Dia tidak salah apa-apa, langsung ditabrak sampai pincang. Kisanak yang budiman, ketika mendengar Yahya Waloni ditangkap polisi, mungkin anjing-anjing yang dianiaya itu rame-rame melakukan syukuran. Ia yang tadinya frustasi terhadap penegakan hukum, ini menjadi yakin hukum bukan hanya tajam ke manusia, tapi juga tajam ke anjing. Kisanak, Waloni sendiri sudah sering memberikan ceramah kontroversial. Padahal dalam skuad Muslim, Waloni termasuk orang baru. Ia mu'alaf. Bukannya ia unggah-ungguh dan menunjukkan sopan santun sebagai pendatang baru, tetapi Waloni lebih sering petantang-petenteng. Layaknya Tuan Crab di restoran Freddy Petty. Kisanak, padahal jika dihitung, Waloni ini bisa dikatakan dalam masa training atau masa percobaan sebagai Muslim. Ia mestinya bisa menyesuaikan diri dengan SpongeBob dan Squidward. Kisanak yang budiman, jika kita perhatikan, bursa transfer antar agama memang sampai saat ini masih terus berlangsung. Sialnya, yang masuk Islam adalah orang-orang semirip Yahya Waloni, Felix Xiao, dan Irene Handono. Sementara dari skuad Muslim, kehilangan artis seperti Lukman Sardi, Ari Wibowo, Asmiranda, Nafa Urba, dan Salma Vina Sunan. Mereka semua berpindah ke Kristen. Kisanak yang budiman, jika melihat kelakuan Waloni, Felix Xiao, atau Irene Handono, kayaknya sebagian Muslim menginginkan mereka dikembalikan lagi ke agama lamanya. Tukar tambah juga tidak apa-apa. Sayang Kisanak, dalam nota pembelian terdapat catatan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Hamsyong Kisanak. Kisanak yang budiman, untung saja Islam masih punya Deddy Corbuzier dan Marcel Siaahan. Meski mereka baru masuk Islam dan mengikuti bursa transfer terbaru, keduanya menunjukkan perilaku yang adem dan tidak memalukan. Kisanak, para mu'alaf yang baru ditransfer ke Islam itu memang sering bikin masalah. Mereka-mereka inilah yang selalu sibuk menjelekkan klub lamanya atau agama lamanya. Yahya Waloni misalnya, saat ini terpaksa digelandang petugas karena menuding Injil sebagai kitab suci palsu. Perlu diingat, sebelum bergabung ke dalam Islam, Waloni mengaku sebagai pemeluk Kristen yang taat. Dengan menuding kitab suci Injil sebagai palsu, Waloni bukan saja menyakiti hati umat Kristen dan Katolik, sebetulnya ia juga menyakiti hati keluarganya sendiri yang mungkin saja masih beragama Kristen. Ketika menuding Bible sebagai kitab suci palsu, ini jelas bertentangan dengan kenyataan. Padahal kalau mau disimak, wajah Waloni inilah yang sebenarnya penuh kepalsuan. Ia seperti larutan penyegar yang tidak ada badaknya. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Hutomo Mandala Putra atau dikenal dengan panggilan Tommy Soeharto kini sedang pusing 7 keliling. Hutang perusahaannya PT Timor Putra Nasional terus ditagih oleh Kementerian Keuangan. Jumlah utangnya sebesar 2,6 triliun. Kisanak, Kementerian Keuangan sendiri melayangkan panggilan terbuka
di media massa kepada Tommy Soeharto. Sebab saat dipanggil baik-baik, Tommy sering mangkir. Namun Kisanak, bahkan saat dipanggil secara terbuka saja, Tommy tetap saja tidak datang. Ia hanya mengirimkan utusan. Sayangnya, utusan tersebut tidak bawa duit untuk bayar utang. Utusannya hanya membawa bacot dan badan doang. Kisanak, oh Kisanak. Panggilan ini adalah yang kesekian kalinya yang mensasar pangeran dan putri cendana. Mereka dikejar dengan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga sangat ngotot menagih utang Bambang Triatmojo dan juga kewajiban-kewajiban yayasan yang dulu di bawah naungan keluarga cendana. Kisanak yang budiman, mungkin di zaman Soeharto, orang seperti Tommy selalu dikagumi. Ia punya rumah real estate, mobilnya banyak, wajahnya ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Orang memanggilnya bos eksekutif, tokoh papan atas segalanya, asyuk. Tetapi kisah di zaman Jokowi ini, Tommy mirip emak-emak yang meminjam uang pada pinjaman online, dikejar-kejar terus sampai dapat. Initiate retreat! Initiate retreat! In all kinds of recommended forest. Request backup! Request backup! Request backup! Kisah sekali lagi asyik. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja Tom. Terima kasih.